Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dengan NPM 2375801. Saya di sini akan menjelaskan mengenai VLAN configuration, yang dimana pada modul kali ini mengapa kita harus mengambil atau mempelajari modul ini. Nah, beberapa dari kita ingat mengakses internet menggunakan sambungan dial-up, yang dimana sambungan dial-up di sini melibatkan penggunaan telepon rumah. Telepon rumah di sini tidak dapat digunakan untuk membuat atau menerima panggilan saat kita menggunakan internet. Koneksi dial-up kita ke internet sangat lambat. Pada dasarnya berarti bahwa bagi kebanyakan orang, komputer kita selalu berada di satu tempat di rumah atau sekolah. Saat ini kita dapat terhubung ke internet tanpa menggunakan telepon rumah. Namun komputer kita masih terhubung dengan perangkat yang menghubungkan ke internet. Kini kita dapat terhubung ke internet menggunakan perangkat nirkabel yang memungkinkan kita membawa ponsel atau laptop dan tablet ke manapun. Kebebasan bergerak ini memang sangat menyenangkan, tetapi hal ini memerlukan perangkat khusus dan perangkat serta pembaruan yang baik tentang protokol nirkabel. Di sini apa yang kita akan pelajari di modul ini yaitu di sini ada tujuan menerapkan WLAN menggunakan router wireless and WLC. Di sini terdapat judulnya yaitu Remote Site WLAN Configuration dengan topik konfigurasi WLAN untuk mendukung situs jarak jauh. Yang kedua itu ada Configure a basic WLAN on the WLC. Yang dimana konfigurasi WLAN untuk menggunakan antarmuka, manajemen dan autentikasi WPA 2 PSK. Yang ketiga itu configure a WPA2 enterprise WLAN on the WLC. Yang dimana pada topik ini konfigurasi WLAN untuk menggunakan antarmuka WLAN server DHCP dan autentikasi WPA2. Dan di sini terdapat troubleshoot WLAN issue yang memecahkan masalah konfigurasi nirkabel yang umum. Selanjutnya di sini terdapat remote site WLAN configuration. Di sini terdapat video yang menjelaskan bagaimana demonstrasi bagaimana menggunakan konfigurasi wireless network. Di sini terdapat the wireless router, yang dimana pekerja jarak jauh di sini atau kantor cabang kecil dan jaringan rumah seringkali menggunakan router kantor dan rumah kecil. Router ini terkadang disebut router terintegrasi karena biasanya menyertakan saklar untuk klien nirkabel, port untuk koneksi internet terkadang diberi label WAN, dan komponen nirkabel untuk akses klien nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar sini untuk Cisco Meraki MX64V pada gambar di sini. Pada bagian ini kita di sini terdapat gambar yang menunjukkan topologi yang menggambarkan koneksi fisik laptop berkabel ke router nirkabel yang kemudian dihubungkan ke modem di sini atau wireless routernya ke DSL konektivitas untuk internet. Nah, di sini router nirkabel di sini biasanya menyediakan keamanan WLAN, layanan DHCP, name address translation net, terintegrasi kualitas layanan QoS, serta berbagai fitur lainnya. Yang dimana konfigurasi modem
di sini atau DSL biasanya dilakukan oleh perwakilan penyedia layanan baik di tempat atau dari jarak jauh di sini. Melalui paduan melalui telepon jika kita membeli modem, modem akan disertai dengan dokumentasi tentang cara menghubungkan ke penyedia layanan kita yang kemungkinan besar akan mencakup menghubungi penyedia layanan untuk informasi lebih lanjut. Di sini terdapat login to the wireless router. Sebagian besar router nirkabel siap digunakan. Router tersebut telah dikonfigurasi sebelumnya untuk terhubung ke jaringan dan menyediakan layanan. Misal, router nirkabel menggunakan DHCP untuk secara otomatis menyediakan informasi pengalamatan ke perangkat yang terhubung. Namun di sini alamat IP, nama pengguna, dan kata sandi default router ya. Nirkabel dapat ditemukan dengan mudah di internet. Cukup masukkan frasa pencarian alamat IP router nirkabel default atau kata sandi router nirkabel default untuk melihat banyak situs web yang menyediakan informasi. Misal di sini nama pengguna dan kata sandi untuk router nirkabel pada gambar di sini yaitu admin. Oleh karena itu prioritas pertama kita adalah mengubah default ini demi alasan keamanan. Untuk mendapatkan akses ke Global Unique Cache Interface, konfigurasi router nirkabel, buka perambahan web untuk atau Chrome. Di kolom alamat masukkan alamat IP default untuk router nirkabel kita. Alamat IP default dapat ditemukan dalam dokumentasi yang disertakan dengan router nirkabel kita untuk dapat mencari di internet. Di sini gambar ini menunjukkan alamat IP yaitu 192.168.0.1 yang merupakan alamat default umum bagi banyak produsen. Jendela keamanan meminta otoritas untuk mengakses Global Unique Cache Interface router yang kata admin umumnya digunakan sebagai nama pengguna dan kata sandi default. Sekali lagi di sini periksa dokumentasi router nirkabel kita atau cari di internet. Di sini terdapat setup basic lah, pengaturan dasar mengenai jaringan dasar. Di sini penyediaan jaringan dasar mencakup pertama itu login to router dari web browser dan ubah kata sandi administrasi default. Passwordnya masukkan dengan kata sandi administratif baru. Yang keempat itu ubah alamat DHCP IP 4 secara default, perbaiki alamat IP, dan terakhir itu masukkan ke router dengan alamat IP baru. Di sini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama kita login ke browser dan kita mencari setup untuk mengubah view. Ini terdapat tampilannya di sini. Selanjutnya di sini change the default administration. Kita dapat mengubah kata sandi administrasi secara default. Pada gambar di sini kita dapat masukkan kata sandi kita yang baru. Selanjutnya di sini maksudnya di sini ubah kata sandinya secara default yang tadinya kan administratif, dan di sini kita dapat mengganti kata sandinya dengan yang baru. Selanjutnya di sini yaitu ubah alamat IP DHCP-nya secara default di sini. Enable. Kan tadinya disable dan kita ke enablein. Selanjutnya di sini mengenai perbarui alamat IP kita dapat mengkonfig. Di sini terdapat step-stepnya. Selanjutnya yang terakhir itu masukkan ke router dengan alamat IP baru di sini yang bisa kita lihat pada gambar.
Di sini terdapat basic uh, oh sorry di sini terdapat konfigurasi wireless mesh network yang dimana jaringan kantor atau rumah. Satu router nirkabel memungkinkan cukup untuk menyediakan akses nirkabel ke semua klien. Namun jika kita memperluas jangkauan lebih dari sekitar 45 meter di dalam ruangan dan 90 meter di luar ruangan, kita dapat menambahkan titik akses nirkabel. Di sini yang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti yang ditunjukkan pada jaringan mesh nirkabel pada di sini. Dua titik akses di sini dikonfigurasi dengan pengaturan WLAN yang sama dengan dari contoh sebelumnya. Perhatikan bahwa saluran yang dipilih adalah 1 dan 11 di sini. Sehingga titik akses tidak mengganggu saluran 6 yang dikonfigurasi sebelumnya pada router di sini. Yang dimana di sini memperluas WLAN di kantor atau rumah kini menjadi semakin mudah, yang telah mempermudah pembuatan jaringan mesh nirkabel WMN melalui aplikasi ponsel pintar. Kita dapat membeli sistem menyebarkan titik akses, mencolokkannya atau mengunduh aplikasi dan mengkonfigurasi WMN dalam beberapa langkah di sini, yaitu sistem jaringan mesh WiFi terbaik guna menemukan ulasan terkini. Di sini mengenai NAT for IP4 pada router nirkabel, jika kita mencari halaman seperti halaman status yang ditunjukkan pada gambar di sini, kita dapat menemukan informasi pengalamatan IP yang digunakan router untuk mengirim data ke internet di sini. Yang perlu diperhatikan bahwa alamat IP4 di sini yaitu 209.165.201.11 yang merupakan jaringan yang berbeda dari alamat 10.10.10.1 yang ditetapkan pada antarmuka LAN router. Semua perangkat pada LAN router akan mendapatkan alamat yang ditetapkan dengan awalan 10.10.10. Di sini alamat IP 4.209.165.201.11 dapat dirutukan secara publik di internet. Setiap alamat dengan perangkat angka 10 pada oktet pertama adalah alamat IP 4 privat dan tidak dapat dirutukan di internet. Oleh karena itu, router akan menggunakan proses yang disebut Network Address Transmission, yaitu NAT, untuk mengubah alamat IP 4 privat menjadi alamat IP 4 yang dapat dirutukan melalui internet dengan NAT. Alamat IP 4 sumber privatnya itu lokal diubah menjadi alamat publik global. Proses ini dibalik untuk paket yang masuk. Router di sini dapat mengubah banyak alamat IP internal menjadi alamat IP publik dengan menggunakan NAT. Di sini terdapat beberapa ISP menggunakan pengalamatan privat untuk terhubung ke perangkat pengalamatan. Pada akhirnya lalu lintas kita akan meninggalkan jaringan penyedia dan diarahkan ke internet untuk melihat alamat perangkat IP kita. Di sini terdapat kata kunci apa alamat IP saya. Lakukan ini untuk perangkat lain di jaringan yang sama dan kita dapat melihat bahwa semua berbagai alamat IP 4 publik yang sama. Nah, di sini memungkinkan hal dengan melacak nomor port sumber untuk setiap sesi yang dibuat oleh perangkat. Jika SP kita mengaktifkan IP 6, kita akan melihat alamat IP 6 yang unik untuk setiap perangkatnya di sini. Di sini mengenai quality of service scores. Banyak router nirkabel yang memiliki opsi untuk mengkonfigurasi
quality of service cost. Dengan mengkonfigurasi cost, kita dapat menjamin bahwa jenis lalu lintas tertentu seperti suara dan video diprioritaskan daripada lalu lintas yang email dan penelusuran web. Pada beberapa router nirkabel, lalu lintas juga dapat diprioritaskan pada port tertentu. Di sini terdapat gambar menemukan tiruan sederhana dari antarmuka QoS quality of service yang berdasarkan Global Unicast Interface Netgear. Kita biasanya akan menemukan pengaturan QoS quality of service di menu lanjutan. Jika kita memiliki router atau nirkabel, selidiki pengaturan kualitas of service. Nah, terkadang pengaturan ini tercantum bahwa kontrol bandwidth yang dimana di sini yang bisa kita lihat atau yang serupa didokumentasikan router nirkabel atau cari internet untuk pengaturan quality of service untuk merek dan model router kita. Di sini kita bisa lihat quality of service setupnya. Di sini terdapat forwarding port yang router nirkabel biasanya memblokir port port TCP dan UDP untuk mencegah akses tidak sah masuk dan keluar dari LAN. Namun ada situasi ketika port tertentu harus dibuka sehingga dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang berbeda. Saat lalu lintas mencapai router di sini menemukan apakah lalu lintas harus diteruskan ke perangkat tertentu berdasarkan nomor port yang bisa kita lihat di sini. Misal router mungkin dikonfigurasi untuk meneruskan port 80 yang dikaitkan dengan HTTP saat router menerima paket dengan tujuan 80 di sini. Yang dimana meneruskan lalu lintas ke server di dalam jaringan yang menyajikan halaman web. Di sini penerusan port diaktifkan untuk port 80 dan dikaitkan dengan server web alamat IP 10.10.50 yang bisa kita lihat di sini. Yang dimana pemicu port memungkinkan router untuk meneruskan data sementara melalui port masuk ke perangkat tertentu. Kita dapat menggunakan pemicu port untuk meneruskan data komputer hanya ketika rentang port yang ditunjukkan digunakan untuk membuat permintaan keluar. Misal, GIMP video memungkinkan menggunakan port 27.000 hingga 27.100 untuk menghubungkan dengan pemain lainnya. Ini di sini port pemicu klien obrolan mungkin menggunakan port 56 untuk menghubungkan pemain yang sama hingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Di sini terdapat paket tracer yang bisa kita lihat bagaimana cara configuration-nya. Di sini juga terdapat tutorial cara konfigurasinya mengenai wireless network. Selanjutnya pada modul 13.2 mempelajari mengenai configure a basic VLAN on the VLC. Yang bisa kita lihat di sini terdapat tutorial video mengenai configure a basic VLAN on the VLC. Di sini terdapat topologi VLC topologi, di mana yang dimana topologi dan skema pengalamatan yang digunakan untuk video di sini dan topik yang ditunjukkan dalam gambar dan label sini. Titik akses AP adalah AP berbasis pengontrol, bukan AP otonom. Ingat bahwa AP berbasis pengontrol tidak memerlukan
konfigurasi awal dan sering disebut sebagai LAP ringan. LAP menggunakan protokol titik akses ringan LWAP untuk berkomunikasi dengan pengontrol WLAN (WLC). AP berbasis pengontrol pengguna dalam situasi di mana banyak AP diperlukan dalam jaringan saat lebih banyak ditambahkan setiap AP secara otomatis dikonfigurasi dan dikelola oleh WLC. Di sini AP adalah PoE yang berarti diberi daya melalui kabel Ethernet yang tersambung ke saklar. Bisa kita lihat di sini terdapat addressing pengamatan tabel yang memang di phase 1 ke interface 0 FA00 dengan IP addressnya 717016.1 dengan subnet mask 255 router 1 ke FA01.1 dengan alamat IP-nya 192.168.200.1 dan switch 1 dengan interface VLAN 1 menggunakan IP address DHCP. Selanjutnya VLC management di sini menggunakan interface wired 0 dengan IP address 192.168.203. PCA menggunakan interface NIC dan PCB juga, tapi PCA dengan IP address 172.61.1.254, sedangkan PCB dan wireless laptop yaitu DHCP. Di sini terdapat login to WLC yang dimana mengkonfigurasi pengontrolan nirkabel WLC tidak jauh berbeda dengan mengkonfigurasi router nirkabel. Perbedaan utamanya ada WLC mengontrol AP dan menyediakan lebih banyak layanan dan kemampuan manajemen yang sebagian besar berada di luar cangkupan modul, yang dimana gambar sini menunjukkan antarmuka penggunaan grafis global unique interface dan menu berasal dari Cisco 3504 wireless controller. Namun modul WLC lainnya akan memiliki menu dan fitur yang serupa di sini. Di sini gambar menunjukkan pengguna yang masuk ke dalam WLC dengan kredensial yang dikonfigurasi selama pengaturan awal. Yang dimana halaman di sini terdapat halaman ringkas jaringan berupa dashboard yang menyediakan ikhtisar singkat tentang jumlah jaringan nirkabel yang dikonfigurasi, titik akses AP terkait dengan klien aktif. Kita juga dapat melihat jumlah titik akses di sini dan klien nakal seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Di sini kita dapat melihat view AP information, yang dimana klik access point dari menu sebelah kiri di sini untuk melihat gambar keseluruhan mengenai informasi sistem dan dari kinerja AP seperti yang ditunjukkan di sini. AP menggunakan alamat IP 192.168.200.3 karena Cisco Discover Protocol CDP aktif di jaringan ini. WLC mengetahui bahwa AP terhubung ke port phase Ethernet 01 pada switch di sini. AP dalam topologi ini adalah Cisco Allronet 1815, yang berarti kita dapat menggunakan baris perintah iOS yang sudah dikenal. Di sini terdapat contoh administrasi jaringan, lakukan ping ke WLC dan memverifikasi antarmukanya di sini. Di sini terdapat advanced setting. Sebagian besar WLC akan dilengkapi dengan beberapa pengaturan dan menu dasar yang dapat diakses pengguna dengan cepat untuk menerapkan berbagai konfigurasi umum. Namun sebagai administrasi jaringan, kita biasanya akan mengakses pengaturan lanjut. Dan untuk Cisco 3504 wireless control, klik Advanced di sini di sudut kanan atas, yang dimana untuk mengakses halaman lebih lanjut seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini,
kita dapat mengakses semua fitur WLC. Di sini terdapat konfigurasi LAN and wireless LAN controls have port. Pengaturan pengendali wireless LAN memiliki port dan antarmuka. Port sebuah soket untuk koneksi fisik ke jaringan kabel. Port menyerupai port switch antarmuka bersifat virtual. Port di sini dibuat dalam perangkat lunak yang sangat mirip dengan antarmuka VLAN. Faktanya, setiap antarmuka yang akan melalui lalu lintas dari WLAN dikonfigurasi pada WLC sebagai VLAN yang berbeda. Cisco 3504 WLC dapat mendukung 150 titik akses dan 4096 VLAN, namun hanya memiliki 5 port fisik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, setiap yang ditunjukkan pada gambar sini berarti bahwa setiap port fisik dapat mendukung banyak AP LAN dan port pada WLC pada dasarnya. Port terang di sini yang dapat membawa lalu lintas dari beberapa VLAN ke switch untuk didistribusikan ke beberapa AP seperti AP yang dapat mendukung beberapa VLAN. Di sini terdapat konfigurasi WLAN dasar pada PLC mencakup langkah-langkah, yaitu buat WLAN dan terapkan dan aktifkan WLAN. Pilih antarmuka, lalu amankan WLAN. Verifikasi bahwa WLAN berfungsi dengan baik. Selanjutnya memantau WLAN. Yang terakhir, lihat informasi nirkabel. Di sini kita dapat melihat administrator sedang membuat WLAN baru yang akan menggunakan wireless. Selanjutnya terapkan dan aktifkan WLAN. Di sini kita dapat melihat enable untuk mengaktifkan WLAN di sini. Selanjutnya untuk pilih antarmuka. Di sini kita dapat memilih antarmuka interface yang bisa ditunjukkan pada gambar. Yang keempat yaitu secure, amankan WLAN. Yang bisa kita lihat di mana di sini klik the security untuk mengakses option untuk mengamankan WLAN. Yang bisa kita lihat pada gambar di sini, kita secure keamanannya. Selanjutnya itu yang kelima, verifikasi apakah WLAN berfungsi. Di sini kita bisa melihat WLAN berfungsi dengan WPA PSK Security. Yang keenam yaitu monitor the LAN, memantau WLAN. Kita dapat melihat di sini dapat memantau WLAN. Yang selanjutnya yaitu dapat lihat detail kliennya. Di sini terdapat paket tracer yang dapat dikerjakan nantinya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya Salah Bizal Gifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 13.3 yaitu configure WPA to enterprise WLAN on WLC. Yang pertama yaitu 13.3.1 video define an SNMP and radio server on the WLC. The previous topic covered configuring a basic WLAN on the WLC. Now you will learn about configuring a WPA to enterprise WLAN. Click play in the figure to view demonstration of configuring SNMP and radio service on the WLC. Di topik sebelumnya itu kita sudah membahas tentang konfigurasi WLAN dasar pada WLC. Nah, sekarang itu kita akan mempelajari tentang konfigurasi WLAN pada WPA 2 Enterprise. Nah, video di bawah ini itu akan menjelaskan tentang configure the WLAN controller to send SNMP traps to an external server. Di video kedua, lalu dia akan menjelaskan configure the WLAN control to use an external radio server to authenticate WLAN user. Yang terakhir, verify connectivity with radio server. Selanjutnya di 13.3.2 SNMP and radios.
In the figure, PCA is running Simple Network Management Protocol (SNMP) and Remote Authentication Dial-in User Service Radius Server software. SNMP is used to monitor the network. The network administrator wants the WLC to forward all SNMP log message called traps to the SNMP server. In addition, for VLAN user authentication, as they do with WPA2 PSK, users will enter their own username and password credential. The credential will be verified by the radio server. This way, individual user access can be tracked and audited if necessary, and user accounts can be added to or modified from a central location. The radio server is required for VLANs and that are using WPA2 enterprise authentication. Note, SNMP server and radio server configuration is beyond the scope of this module. Jadi di 13.3.2 itu SNMP and radius. Pada gambar di bawah ini, topologi di bawah itu, PCA itu menjalankan perangkat lunak server Simple Network Management Protocol dan Remote Authentication Dial-in User Service. SNMP itu digunakan untuk memantau jaringan. Administrator jaringan ingin WLC meneruskan semua pesan log SNMP yang disebut trap ke SNMP server. Lalu untuk autentikasi pengguna WLAN, administrator jaringan itu ingin menggunakan server radius untuk layanan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. AAA itu alih-alih memasukkan kunci para berbagi yang diketahui publik untuk diautentikasi, seperti yang mereka lakukan pada WPA2 PSK. Pengguna akan memasukkan kredensial, nama pengguna, dan kata sandi untuk mereka sendiri. Kredensial tersebut akan diverifikasi oleh server radius. Nah, dengan cara ini itu akses pengguna individual dapat dilacak dan diaudit jika perlu, dan akun pengguna dapat ditambahkan atau dimodifikasi dari lokasi pusat. Server radius itu diperlukan untuk WLAN yang menggunakan autentikasi WPA2 Enterprise. Catatan, konfigurasi server SNMP dan server radius itu berada di luar cakupan modul ini. Topologi. Ini ada topologinya. Lalu di 13.3.3, configure SNMP server information. Click the management tab to access variety of management features. SNMP is listed at the top of the menu. On the left, click SNMP to expand the sub-menus, and then click Trap Receivers, click New, and to configure a new SNMP Trap Receiver as shown in the figure. Klik tab Management. Lalu untuk mengakses berbagai fitur manajemen itu SNMP tercantum di bagian atas menu di sebelah kiri. Nah, klik SNMP untuk memperluas submenu, lalu klik Trap Receivers. Lalu klik New untuk mengkonfigurasikan Trap Receiver SNMP baru, ya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu yang pertama itu klik Manajemen, SNMP, klik Trap Receiver, baru klik New. Enter the SNMP community name and the IP address IPv4 or IPv6 for the SNMP server. Click Apply. The WLC will now forward SNMP log message to the SNMP server. Jadi masukkan nama komunitas di SNMP dan alamat IP, IPv4 atau IPv6 untuk server SNMP. Lalu klik terapkan, klik Apply. WLC sekarang akan meneruskan pesan log SNMP ke server SNMP. 13.3.4 Configure radio server information. In our example configuration, the network administrator wants to configure a VLAN with using WPA2 Enterprise. As opposite to WPA2 Personal or WPA2 PSK, authentication will be handled by the radio server running on PCA. To configure the WLC with the radio server information, click the Security tab, Radius Authentication. No radio server are currently configured. Click New to add the PCA as the radio server. Dalam
Dalam contoh di bawah ini, itu administrator jaringan itu ingin mengkonfigurasikan WLAN menggunakan WPA2 Enterprise, bukan WPA2 jaringan WPA2 Enterprise, bukan WPA2 personal atau WPA2 PSK. Lalu autentikasi akan ditangani oleh server radius yang berjalan di PCA. Nah, untuk mengkonfigurasi WLC dengan informasi server radius, klik security, lalu klik radius, lalu klik authentication. Nah, tidak ada server radius yang dikonfigurasi saat ini. Lalu klik new untuk menambahkan PCA sebagai server radius. Ini ada contoh gambarnya, bagaimana cara untuk mengkonfigurasi radio server information. Lalu enter the IPv4 address for a PCA and the shared secret. This is the password used between the WLC and the radio server. It is not for the user. Click apply as shown in the figure. Masukkan alamat IPv4 untuk PCA dan secret. Ini adalah kata sandi yang harus digunakan antara WLC dan server radius. Ini bukan untuk user. Lalu klik terapkan, apply, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah dimasukkan di konfigurasi, baru klik apply. After clicking apply, the list configures radius authentication server refresh with the new server listed as shown in the figure. Setelah mengklik apply, itu daftar server itu akan daftar server autentikasi radius itu yang dikonfigurasi akan diperbarui dengan server baru yang terdaftar, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Lalu selanjutnya ada 13.3.5 configure VLAN for a new VLAN. Click play in the figure to view demonstration of configuring a VLAN on the WLC. Nah, di 13.3.5 ini itu kita akan mempelajari tentang bagaimana mengkonfigurasi VLAN untuk VLAN yang baru. Untuk WLAN baru. Nah, video ini akan menjelaskan tentang review the topology untuk menjelaskan tentang topologinya, mendeploy, membuat VLAN baru, VLAN interface baru, lalu asosiasi dengan VLAN baru interface di WLAN. Lalu di 13.3.6 topologi with VLAN 5 addressing. Each VLAN configuration on the WLC needs its own virtual interface. The WLC has 5 physical ports for data traffic. Each physical port can be configured to support multiple WLANs. It's on its own virtual interface. Physical ports can also be aggregated to create high bandwidth links. The network administrator has decided that the new WLAN will use interface VLAN 5 and network 192.168.5.0/24. R1 router 1 already has a sub-interface configured and active for VLAN 5 as shown in the topology and show IP interface brave output. Jadi di 13.3.6 itu akan mengamati topologi dari VLAN 5. Itu setiap WLAN yang dikonfigurasi pada WLC itu memerlukan interface virtualnya sendiri. Lalu WLC itu memiliki 5 port fisik untuk lalu lintas data. Setiap port fisik dapat dikonfigurasi untuk mendukung beberapa WLAN masing-masing pada antarmuka virtualnya sendiri. Port fisik juga dapat digabungkan untuk membuat tautan bandwidth tinggi. Administrator jaringan telah memutuskan bahwa WLAN baru akan menggunakan interface VLAN 5 dan jaringan 192.168.5.0/24 router 1 sudah memiliki sub antarmuka yang dikonfigurasi dan aktif untuk VLAN 5. Seperti yang ditunjukkan pada topologi di bawah dan keluaran singkat dari show IP interface brief. Ini topologinya. Dan di sini first Ethernet 0/1.5. Ini IP-nya. Lalu selanjutnya di 13.3.7 configure a new interface. VLAN interface configuration on the WLC includes the following step. Konfigurasi antarmuka VLAN itu pada WLC mencakup langkah-langkah berikut.
Yang pertama itu membuat interface baru. Lalu yang kedua konfigurasi nama dan ID VLAN. Yang ketiga itu mengkonfigurasikan port dan alamat interface. Yang keempat itu mengkonfigurasikan alamat server DHCP. Yang kelima menerapkan dan konfirmasi. Lalu yang terakhir verifikasi interface. Nah, di sini ada ininya, langkah-langkahnya. Yang pertama itu create a new interface. Yang kedua itu configure the VLAN name and ID. Yang ketiga configure the port and interface address. Yang keempat itu configure DHCP server address. Yang kelima apply and confirm. Yang keenam itu verify interface. 13.3.8 video configure a DHCP scope. Click and play in the figure to view a demonstration of configuring a DHCP service. Jadi di 13.3.8 ini kita akan belajar mengkonfigurasi DHCP scope. Video di bawah ini itu akan menjelaskan tentang mereview topologinya dari DHCP scope, lalu menjelaskan tentang role of the WLC DHCP server, lalu yang terakhir itu membuat DHCP scope baru. Di 13.3.9 configure DHCP scope. DHCP scope configuration includes the following step. 1. Create a new DHCP scope. 2. Name the DHCP scope. 3. Verify the new DHCP scope. Configure the new enable and the new DHCP scope. 5. Verify the enable DHCP scope. Jadi di 13.3.9 itu kita akan mengkonfigurasikan DHCP scope. Itu langkah-langkahnya itu di bawah ini. Yang pertama itu membuat DHCP scope baru, lalu beri nama DHCP scope. Lalu yang ketiga itu memverifikasi DHCP scope yang baru. Lalu yang keempat itu mengkonfigurasikan dan mengaktifkan DHCP scope yang baru. Lalu yang terakhir itu memverifikasi DHCP scope yang telah diaktifkan. Di sini ada cara-caranya. Pertama, di sini bagaimana cara membuat DHCP scope yang baru itu. Pertama klik internal DHCP server, lalu klik DHCP scope, lalu klik new. Selanjutnya itu kita akan menamakan DHCP scope-nya. Sini namanya itu wireless management. Lalu yang ketiga itu verify the new DHCP scope, verifikasi DHCP scope yang baru. Wireless management. Setelah kita buat, udah diverifikasi, baru kita mengkonfigurasikan dan mengaktifkan DHCP scope yang baru. Ini cara mengkonfigurasi dan mengaktifkannya. Masukkan full start address, full end address, network, netmask, list time, default router, lalu status enabled. Dan yang terakhir memverifikasi bahwa DHCP scope itu telah aktif. Di sini ada spoolnya udah muncul. Di 13.3.10 video configure WPA to enterprise VLAN. Click play and figure to view a demonstration of configuring a new VLAN with WPA to enterprise on the WLC. Jadi di 13.3.10 itu kita akan mengkonfigurasi WPA 2 enterprise di VLAN. Nah, video ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat VLAN, mengkonfigurasi WLC menggunakan reduce server, mengamankan VLAN yang baru menggunakan WPA2 Enterprise. Lalu yang terakhir itu verify WPA2 Enterprise Security. Di 13.3.11 itu configure WPA2 Enterprise VLAN. By default, all newly created VLAN on the WLC will use WPA2 with advanced encryption system. 802.1x is the default key management protocol used to communicate with the radio server, because the network administrator already configured with the WLC with the IPv4 address of the radio server running on the PCA. The only configuration left to do is to create a new VLAN
VLAN to use interface VLAN 5. Configuring a new VLAN on the VLC includes the following steps. 1. Create new VLAN. 2. Configure the VLAN name and an SSID. Enable a VLAN for VLAN 5. 4 is verify AES and 802.1x default. 5. Configure VLAN security to use the radio server. And last is verify the new VLAN is available. Jadi di 13.3.11 itu secara default tuh semua VLAN yang baru dapat dibuat pada WLC akan menggunakan WPA2 dengan Advanced Encryption System Advanced Encryption System. Nah, di 802.1x itu adalah protokol manajemen key default yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server Radius, karena administrator jaringan telah mengkonfigurasi WLC dengan alamat IPv4 dari server Radius yang berjalan pada PC A. Satu-satunya konfigurasi yang tersisa adalah membuat VLAN baru untuk menggunakan interface VLAN 5. Nah, mengkonfigurasikan VLAN baru pada WLC itu mencakup langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu membuat VLAN baru, lalu 2. Mengkonfigurasi VLAN, nama VLAN dan SSID. Yang ketiga itu aktifkan VLAN untuk VLAN 5. Lalu yang keempat itu memverifikasi default AES dan 802.1x. Yang kelima itu mengkonfigurasikan keamanan VLAN untuk menggunakan server Radius. Dan yang terakhir itu verifikasi apakah VLAN baru itu tersedia telah aktif. Nah, di sini kita bisa lihat di sini bagaimana cara membuat VLAN baru. Untuk di sini ada tab VLAN, lalu create new, klik go, lalu mengkonfigurasikan VLAN, masukkan nama, profile name, SSID, ID, type-nya VLAN. Lalu yang ketiga itu mengenable VLAN untuk VLAN 5. Nah, sini kita masuk ke setelah apply itu kita akan masuk ke sini. Di sini kita akan mengkonfigurasi agar si VLAN itu aktif di VLAN 5. Setelah kita konfigurasi dia ini aktif untuk VLAN 5, lalu kita klik apply. Setelah yang ketiga, yaitu yang keempat, verify AES dan 802.1x default. Nah, ini kita akan mengklik tab security, lalu klik layer 2. Kita akan mengaktifkan AES dan ini authentication key management. Itu kan di enable, diaktifkan. Lalu setelah diaktifkan, kita masuk ke step 5, itu mengkonfigurasikan radio server. Masih di tab security, kita masuk ke tab subtab server. Nah, di sini kita akan memasukkan di server 1 itu memasukkan IP-nya dan portnya. Setelah masukkannya, kita klik apply lagi. Setiap step itu harus di-apply agar tersimpan dengan konfigurasinya. Lalu verify that new VLAN is available. Kita memverifikasikan apakah VLAN itu telah aktif atau sudah ada di listnya. Itu di tab VLAN. Nih, virus LAN. Company name. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini VLAN-nya telah aktif. Baiklah, segitu saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan di bagian modul 13 yang berjudul VLAN Configuration. Di sini saya mendapatkan bagian di 13.4 yaitu yang judulnya di bagian troubleshoot VLAN issue. Nah, troubleshooting a port cache. In the previous topic you learn about VLAN configuration. Here we'll discuss troubleshooting VLAN issue. Network problem, be simple or complex.
and resolve on combination of hardware, software, and the connectivity issue. Techniques must be analyzed to problem determine the cause of the error before they can resolve the network issue. Troubleshooting any off-network problem solve system approach. Baik, yang saya pelajari di modul ini nah di sini ada step, ada title, dan ada description. Yang pertama ada identify the problem. Yang kedua itu ada establish theory of the probable cause. Yang ketiga ada theory determine cause. Yang keempat ada establish a plan action to resolve the problem and implement solution. Nah, dan yang kelima ini ada verify full system functionally and implement preventive measures. Nah, dan yang keenam ini ada document finding action and outcomes. Nah, jadi di sini tuh pendekatan pemecahan masalah. Di topik sebelumnya kita mempelajari tentang konfigurasi VLAN. Di sini kita akan membahas mengatasi masalah VLAN. Masalah jaringan bisa disederhanakan atau rumit dan dapat disebabkan oleh karena kombinasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas. Pemecahan masalah pada semua teknis pada jaringan harus mengikuti pendekatan yang sistematis, metodologi, pemecahan yang masalah umum dan efisien berdasarkan metode ilmiah yang dapat dipecahkan 6 langkah yang akan ditunjukkan dalam tabel ini. Nah, yang pertama ini, ya ini ada, saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia, mengidentifikasi masalah, yaitu yang keterangannya. Langkah pertama pemecahan masalah adalah mengidentifikasi masalah, meskipun alat yang digunakan dalam langkah ini percakapan, dengan pengguna seringkali sangat membantu. Yang kedua ini ada menetapkan teori penyebab yang mungkin. Dan yang ketiga ini ada uji teori untuk menentukan penyebabnya. Yang keempat ada tetapkan rencana ASI untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Yang kelima ada verifikasi fungsionalitas sistem penuh dan penerapkan. Yang keenam ini ada temuan tindakan dan hasil dokumen. Nah, jadi untuk menilai masalah ini, kita tentukan berapa banyak perangkat jaringan yang mengatasi masalah. Jika ada masalah dengan satu perangkat jaringan, mulailah proses pada masalah tersebut. Jika ada masalah dengan semua perangkat pada jaringan, mulailah proses pemecahan pada perangkat 4 tempat semua perangkat lainnya terhubung. Baik, lanjut ke bawah. Di sini ada wireless client node connection. When troubleshooting a VLAN, a process delimitation is recommended in the figure client connected to VLAN. Jadi klien nirkabel yang tidak terhubung ke VLAN. Saat memecahkan masalah VLAN, proses eliminasi harus direkomendasikan. Pada gambar klien nirkabel tidak terhubung ke VLAN, jika tidak ada konektivitas, di sini saya penjelasan ini. Jika tidak ada konektivitas, yang pertama itu ada konfirmasikan konfigurasi jaringan pada PC menggunakan perintah ifconfig. Lalu verifikasi bahwa PC telah menerima alamat IP melalui DHCP ataupun dikonfigurasi dengan alamat IP statis. Yang kedua, ada pastikan perangkat dapat terhubung ke jaringan kabel. Hubungan perangkat LAN dan ping alamat IP yang diketahui. Yang ketiga, ada jika perlu kita muat ulang driver untuk klien, mungkin perlu mencoba NIC kabel yang berbeda. Dan yang keempat ada jika NIC dan kabel klien berfungsi, periksa mode keamanan dan pengaturan enkripsi pada klien. Nah, jika PC berfungsi tetap koneksinya NIC kabel buruk, periksa berikut.
periksa hal berikut. Yang pertama adalah seberapa jauh PC dan API. Yang kedua ada periksa pengaturan saluran pada klien. Yang ketiga ada periksa keberadaan perangkat lain di area yang mungkin mengganggu pita 24 GHz. Contoh, perangkat lain adalah telepon, kabel, monitor, bayi, oven microwave, sistem keamanan kabel, dan AP berpotensi nakal. Nah di sini, next, bagaimana perangkat benar dapat di tempatnya. Kita pertimbangkan kemungkinan masalah keamanan PC, kemudian daya semua perangkat tersebut menyala. Terakhir, periksa sambungan antara berkabel untuk konektor yang rusak, yang hilang. Bila PC pengguna disingkirkan sebagai sumber masalah dan status fisik, perangkat dipastikan mulailah dengan menyelidiki API status kerjanya. Di sini ada troubleshooting when network is slow, pemecahan masalah saat jaringan lambat. Untuk mengoptimalkan meningkatkan bandwidth, router dan AP dual band itu jangan lakukan hal berikut. Sorry, maaf ya guys. Yang pertama itu ada tingkatkan klien kabel Anda. Jadi di sini tuh upgrade your wireless client. Yang kedua ada split the traffic. Jadi tingkatkan klien nirkabel Anda perangkatnya dengan 802,11b dan 802.11d dan bahkan 802.11n yang lama dapat memperlambat seluruh WLAN. Untuk kinerja terbaik, semua perangkat nirkabel yang harus mendukung standar tertinggi yang diterima. Tertinggi yang dapat, meskipun 802.11ax dirilis pada tahun 2019, sedangkan 802.11ac kemungkinan besar merupakan standar tertinggi yang dapat diterapkan perusahaan saat ini. Yang kedua, membagi lalu lintas. Cara memudah untuk meninggalkan kinerja nirkabel adalah dengan membagi lalu lintas nirkabel antara pita 802.11n dan 2,4 GHz dan pita 5 GHz. Oleh karena itu, 802.11n atau yang lebih baik dapat menggunakan kedua pita tersebut sebagai jaringan nirkabel terpisah untuk mengelola jaringan lintas. Misalnya, kita gunakan jaringan 2,4 GHz untuk kita internet dasar seperti menjajah web, menerima email, dan mengunduh dan menggunakan pita 5 GHz. Nah, di sini there are several options the oldest being traffic approach. Pertama ada 4 GHz, yang kedua ada the bandwidth, dan yang kelima ada 5 GHz, yang keempat ada 5 GHz. Baik, by default, dual the routers and the use of network name both 2,4 GHz band and the 5 GHz band. To improve the rank wireless network, ensure wireless router location the free obligation such on the features and the file application. There's block the single wedge shortage is the rank the WLAN if the solve the problem, then a Wi-Fi rank the extender or the following and the power line wireless technology may be used. Baik. Ada beberapa alasan untuk mendekatkan lalu lintas dan membagi lalu lintas. Yang pertama ada pita 2,3 GHz, ini cocok untuk lalu lintas internet dasar yang tidak sensitif terhadap waktu. Yang kedua ada bandwidth, masalah bandwidth. Bandwidth ini dibagi dengan WLAN lainnya di sekitarnya. Yang ketiga ada pita frekuensi 5 GHz, itu ideal untuk streaming multimedia. Dan yang kelima 5 GHz, pita 5 GHz ini saluran yang dapat memungkinkan bebas gangguan. Baik, secara default router AP dual band itu nama jaringannya yang sama pita 24 GHz dan 55 GHz. Cara mudah untuk mengelompokkan lalu adalah dengan mengganti nama salah satu jaringan kabel dengan nama terpisah deskriptif. Akan tetapi, untuk terhubung ke jaringan yang lebih tepat, untuk meningkatkan jangkauan kabel, pastikan router AP bebas halangan seperti furnitir, perlengkapan, dan peralatan tinggi. Hal-hal itu memperpendek jalangan WLAN jika tidak ada penyelesaian masalah di WP extender and penerapan di teknologi power line DAP digunakan.
Lanjut 13.4 updating. Most wireless router and the off-label VMware released my containers fixes for common problem report by customer. Well, security vulnerabilities. You should correctly check router AP update VMware. In the figure, the network administrator is verifying that the VMware is up the and the Cisco Meraki AP. Baik, di sini tuh updating VMware. Sebagian besar Nirkabel dan AP menawarkan VMware yang dapat dimuatakhirkan. Rilis VMware mungkin berisi perbaikan untuk masalah umum yang dilaporkan dengan pelanggan serta kerentanan keamanan. Kita harus memeriksa router berkala untuk mengetahui VMware diperbarui pada gambar. Administrator memverifikasi bahwa VMware sudah mutakhir pada Cisco Meraki AP. On WLC, there the most the ability upgrade the VMware of the WLC capital. Sebagian besar, pada WLC kemungkinan besar akan kemampuan mengutakhirkan VMware pada semua AP yang dikontrol oleh WLC. Pada gambar berikutnya, administrator jaringan menggunakan VMware yang dapat digunakan untuk mengutakhirkan semua AP. Di sini ada troubleshoot the VLAN. Di sini ada paket resetnya. Di sini ada modul practice and the summary. Paket reset. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari modul 13. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.